Selamat siang pemirsa, Monitor Mudik kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait kondisi terkini arus mudik di sejumlah wilayah yang akan disampaikan oleh tim liputan Metro TV. Bersama saya Valerie Budianto, inilah Monitor Mudik 2026. Pemirsa, kami akan mengajak Anda memantau kondisi lalu lintas terkini di Cianjur dan Kuningan, Jawa Barat. Sudah ada rekan Metro TV Adinda Vinka di Cianjur dan Fania Liu di pertigaan Bubulak, Kuningan, Jawa Barat. Kita ke Cianjur terlebih dahulu. Vinka, selamat siang. Bagaimana kondisi lalu lintas terkini di sana? Ya, selamat siang Valerie dan juga pemirsa. Memang berdasarkan informasi saya saat ini, yaitu di depan pos pantau yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, memang masuki arus balik dari Lebaran 2026. Saat ini kondisi lalu lintas yang ada di belakang saya saat ini yaitu terpantau ramai lancar, meskipun memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan ini mengalami penaikan yang signifikan, terutama di jalur utama atau di sejumlah jalur penghubung antar kota dan juga kawasan wisata. Dan juga memang berdasarkan pantauan kami pada siang hari ini terpantau jalur di Cianjur yang ada di belakang saya ini terpantau ramai lancar. Dan juga saat ini juga jalur yang melintasi di sekitar Cianjur dan juga kawasan Puncak hingga Cipanas ini masih terpantau lancar. Meskipun memang ada sedikit titik-titik kepadatan yang berada di jalur Puncak dan juga Cipanas ini masih bersifat situasional. Dan juga bisa dilihat di sebelah kanan ini, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Kapolres Cianjur atau AKBP Ahmad Alexander yang saat ini sedang memantau kondisi arus lalu lintas yang berada di wilayah Cianjur, Jawa Barat. Bapak izin, selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Bapak mungkin boleh dijelaskan bagaimana kondisi terkini arus lalu lintas yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur saat ini? Baik, terima kasih. Dari pos terpadu tematik yang bertemakan ayam pelung, ayam khas Cianjur, saya Kapolres Cianjur dapat melaporkan bahwa untuk arus lalu lintas utamanya di Kabupaten Cianjur ini alhamdulillah roda berputar dan lancar. Di beberapa tempat, contohnya di Cipanas atau di arah Puncak, kita sadari bersama ini adalah kekhasan Cianjur, di mana bukan hanya arus mudik dan arus balik, plus di arus balik H+ sekian Idul Fitri ini kami juga mengantisipasi banyaknya objek wisata yang tersebar di jalur Cipanas Bogor. Insya Allah alhamdulillah tergelar 13 pos pelayanan dan 11 pos pengamanan di sepanjang jalur di Kabupaten Cianjur. Jadi insya Allah arus lalu lintas kami usahakan walaupun masyarakat bereforia untuk berliburan, roda kami usahakan untuk tetap dapat berputar. Demikian Mbak. Untuk titik-titik kemacetan yang berada di jalur Cianjur ini ada di mana saja Pak? Ya, sebagaimana yang tadi kami jelaskan bahwa uniknya Cianjur adalah bukan hanya kita mengantisipasi arus mudik dan arus balik, tapi H+ sekian untuk seperti hari ini begitu di jalur Puncak, Cipanas Puncak yang sekali lagi dapat kami terangkan banyak sekali terdapat objek wisata. Mulai dari objek wisata perbelanjaan, objek wisata bernuansa alam, sampai dengan objek wisata untuk tempat berkumpul keluarga. Atas hal tersebut kami menggelar pasukan di jalur tersebut yang insya Allah jika pun ada kepadatan maka kami akan usahakan untuk sekali lagi roda kendaraan tetap berputar. Demikian Mbak. Baik, mungkin boleh diberikan himbauan kepada masyarakat yang nanti akan bepergian melalui jalur di Cianjur ini seperti apa? Baik, ada dua hal terutama yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, faktor terbesar terjadinya hal yang tidak diinginkan berupa kecelakaan lalu lintas adalah faktor manusia. Itu kenapa 13 pos pengamanan, 11 pos pelayanan bentuk mendekati kami kepada masyarakat. Jangan ragu untuk istirahat, kenali kondisi fisik diri. Yang kedua, patuhi semua aturan rambu yang berlaku, termasuk apa yang diperintahkan oleh aparat kami di lapangan untuk nanti pengalian arus, menjadi one way satu arus atau penundaan arus. Insya Allah itu semua demi masyarakat Cianjur dan masyarakat yang kebetulan sedang berada di Cianjur. Demikian Mbak. Terima kasih Pak Alex. Sama-sama. Nah pemirsa, memang dari pihak polisian ini mengimbau bagi Anda yang nanti akan bepergian melalui jalur di wilayah sekitar Cianjur ini untuk tetap selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada dan juga tetap selalu menjaga kesehatan Anda dan selalu mengecek kesiapan dari kendaraan Anda guna untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian, kembali ke Anda di studio, Valerie.
Baik, dari Vinka di Cianjur, kita beralih ke Fania Liu di Kuningan, Jawa Barat. Fania, di hari kedua Lebaran, bagaimana situasi terkini di sana? Baik, selamat siang Valeria dan juga pemirsa. Saat ini kami melaporkan langsung dari Kuningan, Jawa Barat, atau lebih tepatnya berada di Pertigaan Bubulak. Dan Pertigaan Bubulak ini menjadi salah satu titik kemacetan yang ada di kota Kuningan. Dan kendaraan yang melintasi kawasan di Pertigaan Bubulak ini mayoritas dengan kendaraan beroda 4 ataupun mobil. Menurut data yang kami peroleh dari Kasat Lantas Polres Kuningan, yakni AKP Aktuin, ini menyebut biasanya para pemudik yang datang ke Kuningan ini biasanya didominasi oleh pemudik yang berasal dari luar kota. Namun untuk jumlah pemudik sendiri ini memang belum ditentukan, maksud kami ini karena belum ada perhitungan yang pasti, namun ini diprediksikan menurun jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Lalu selain Pertigaan Bubulak ini juga ada titik kemacetan lainnya, yakni Jalan Palutungan yang menjadi salah satu titik kemacetan karena ini menghubungkan jalur wisata antara Botanika dan juga Arunika. Dan Botanika dan juga Arunika ini menjadi salah satu destinasi favorit para pemudik pada tahun ini karena memiliki keindahan alam begitu ya. Jadi mereka memilih untuk menghabiskan waktu liburannya di sana. Terkait untuk puncak arus balik sendiri ini Satlantas Polres Kuningan memprediksikan akan adanya kepadatan kendaraan mulai sore hari ini. Oleh karena itu pihaknya akan menerapkan sejumlah rekayasa lalu lintas berupa one way, namun sifatnya ini masih situasional. Lalu Satlantas Polres Kuningan ini juga menghimbau bagi para pemudik untuk tetap berhati-hati sekaligus kembali memeriksa kendaraannya agar dalam kondisi prima digunakan agar sampai di tempat tujuan dengan selamat. Kembali ke studio Valeri. Baik, terima kasih rekan Fania Liu dari Kuningan, Jawa Barat. Sebelumnya ada rekan Adinda Vinka dari Cianjur, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, informasi arus mudik selanjutnya akan disampaikan oleh Sarah Ruhendi dari Res Area Kilometer 207A Cirebon, Jawa Barat. Pemirsa, saat ini kami berada di Res Area 207A Tol Palikanci yang dimana berdasarkan pantauan kami ini sudah padat sekali kendaraan roda 4 yang beristirahat di Res Area kilometer 207. Salah satunya ada ibu di sebelah kanan saya ini yang lagi istirahat juga. Ibu ganggu waktunya dengan siapa namanya? Ibu Triyono. Nama panggilannya Ibu Tri. Oke. Ibu Tri ini mau kemana dan dari mana nih Ibu Tri? Saya dari Bogor mau ke Semarang. Mau ke Semarang. Ini sama siapa aja Ibu Tri? Sama suami, anak 2. Oke. Persiapannya apa aja sih Bu Tri untuk perjalanan dari Bogor ke Semarang? Persiapannya biasa aja sih Mbak. Ya bekal minuman, makanan, kan buat anak-anak sama obat-obatan. Oke. Perjalanan dari Bogor ke Semarang ini berapa lama Bu? Tadi berangkat dari rumah jam 7. Sekarang baru sampai sini ya. Oke, Ibu, kalau mudik ke Semarang ini setiap tahun mudik atau tidak? Mudik. Mudik ya. Oke. Selalu road trip nih naik mobil? Iya. Oke. Pengalamannya gimana sih Bu kalau mudik naik mobil gitu? Enak aja. Gimana tuh enaknya? Ya, kalau pas macet ya dinikmatin aja gitu. Udah biasa. Udah biasa ya? Iya. Ibu kalau di Semarang tuh momennya gimana sih untuk hari raya terutama di malam takbiran gitu? Rame, ada takbir keliling gitu. Iya, masak-masak enggak sekarang karena udah nggak ada orang tua ya jadi nggak masak-masak. Gitu. Pada misah semua. Pada misah semua. Iya. Kumpul-kumpul sama siapa nih? Kumpulnya sama adik. Sama adik ya. Saya pulang ke kampung saya sendiri. Oh, oke, iya. Ibu sebagai bentuk dukungan bagi para pemudik, ini ada bantuan mudik dari Super Super bersama Metro TV. Iya, selain itu juga ada permen Super Super yang bisa bikin Ibu melek selama perjalanan mudik nanti. Iya, terima kasih Ibu Tri. Iya. Nah pemirsa, untuk mencegah kepadatan di Res Area kilometer 207A dari pihak pengelola dan juga pihak Polres Cirebon ini menerapkan sistem kanalisasi untuk mencegah kepadatan di rest area. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Super, meleknya Dreng, langsung on lagi. Demikian Monitor Mudik saat ini. Saksikan selalu Monitor Mudik di penghujung program Metro TV lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.
Metro TV. Dipersembahkan oleh Didukung oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.